Selama ini, kita diajari bahwa suku Indian Amerika itu berasal dari Siberia yang menyeberang ke Alaska. Tapi bagaimana kalau kami bilang ada jejak DNA mereka di pedalaman Kalimantan, tepatnya pada suku Dayak? Sebuah studi genetika modern menemukan bahwa sebagian kecil pria Dayak membawa haplogrup Ki, penanda genetik yang menjadi ciri khas utama suku Indian Amerika. Apakah ini kebetulan? Atau ada hubungan kekerabatan yang sengaja dihapus dari sejarah? Yang jelas, temuan ini membuat para ilmuwan terbelah menjadi dua kubu. Dan jawabannya akan membuat kamu merinding. Jangan kemana-mana, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah fakta ilmiah yang jarang diketahui publik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya suku Dayak dan suku Indian Amerika. Suku Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Mereka terkenal dengan tradisi mengayau, tato khas, rumah panjang, dan penghormatan mendalam terhadap alam. Secara genetika, mereka termasuk dalam rumpun Austronesia yang menyebar dari Taiwan ke seluruh Nusantara dan Pasifik sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Sementara suku Indian Amerika, yang lebih tepatnya penduduk asli benua Amerika, tersebar dari Alaska hingga Patagonia. Mereka adalah keturunan para pemburu zaman es yang menyeberangi jembatan darat Beringia dari Siberia ke Alaska sekitar 15.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Secara geografis, mereka terpisah oleh Samudra Pasifik yang sangat luas. Tapi kenapa banyak teori liar yang bilang mereka bersaudara? Beberapa sumber bahkan mengklaim bahwa DNA Polinesia yang sama atau ada kesamaan ritual dan bahasa. Tapi yang paling kuat sebenarnya berasal dari satu hal, yaitu genetika. Ilmuwan modern punya alat canggih untuk melacak nenek moyang manusia. Alat itu disebut DNA. Dan ternyata ada satu kode genetik langka yang ditemukan di kedua populasi ini. Kode itu bernama haplogrup Ki. Haplogrup Ki ini bukan istilah sulap. Ini adalah penanda pada kromosom Y yang diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Jadi, hanya garis keturunan laki-laki yang membawa penanda ini. Menurut penelitian, haplogrup Ki diperkirakan lahir di Asia Timur sekitar 17.000 hingga 31.000 tahun yang lalu. Tepatnya, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Siberia Selatan atau Asia Tengah. Dan yang menarik, haplogrup Ki adalah penanda utama dari hampir seluruh suku Indian Amerika. Di Amerika Selatan, frekuensinya mencapai 92% pada penduduk asli. Di suku Navajo di Amerika Utara mencapai 92,3%. Di suku Apache, 78,1%. Ini benar-benar dominan. Tapi tunggu dulu, ternyata suku Dayak juga membawa haplogrup Ki. Sumber-sumber ilmiah mencatat bahwa suku Dayak di Indonesia termasuk dalam populasi yang membawa haplogrup Ki. Loh kok bisa? Berarti mereka satu rumpun dong. Eits, jangan buru-buru. Inilah bagian yang paling sering disalahartikan oleh artikel-artikel populer. Ilmuwan menemukan bahwa meskipun suku Dayak dan suku Indian Amerika sama-sama membawa haplogrup Ki, tapi cabangnya berbeda. Suku Indian Amerika kebanyakan membawa subcabang Ki M3. Subcabang ini lahir setelah nenek moyang mereka tiba di Amerika sekitar 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Ini adalah cabang khas benua Amerika yang tidak ditemukan di tempat lain. Sementara suku Dayak membawa subcabang Ki yang lebih tua dan langka, mungkin Ki M242 atau cabang basal lainnya yang juga ditemukan di Siberia dan Asia Tengah. Jadi begini analoginya, mereka punya kakek moyang yang sama, tapi kemudian berpisah keluarga. Yang satu jalan ke timur laut, menyeberangi Beringia, masuk ke Alaska, lalu menyebar ke seluruh benua Amerika. Yang satu lagi jalan ke selatan, menyusuri Asia Tenggara, hingga akhirnya sampai di Kalimantan. Lantas pertanyaan besarnya, bagaimana bisa haplogrup Ki sampai ke Kalimantan? Bukannya di Kalimantan didominasi oleh haplogrup O yang mana berasal dari Asia Timur dan haplogrup R? Jawabannya masih misterius, tapi teori yang paling kuat adalah haplogrup Ki dibawa oleh gelombang migrasi kuno dari Asia Tengah ke Asia Tenggara, jauh sebelum gelombang Austronesia masuk ke Nusantara. Nah, ini dia yang paling sering membuat orang bingung. Banyak artikel populer bilang bahwa DNA Indian Amerika mirip dengan DNA Polinesia. Dan karena suku Dayak juga berkerabat dengan Polinesia, berarti mereka serumpun.
Tapi itu logika yang terlalu sederhana. Faktanya, penduduk asli Amerika memang memiliki sekitar 10 hingga 20% jejak genetik dari populasi kuno yang disebut Australo-Melanesia. Populasi inilah yang juga menjadi nenek moyang orang Papua, aborigin Australia, dan sebagian suku di Indonesia Timur. Penelitian menunjukkan bahwa Australia dan New Guinea dijajah oleh manusia modern antara 40.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Mereka adalah para pelaut ulung yang menyusuri kepulauan Asia Tenggara. Sementara suku Dayak yang berada di Kalimantan juga mendapat aliran gen dari kelompok Austronesia yang menyebar dari Taiwan ke Pasifik sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi kesamaan genetik yang ditemukan itu bukan karena hubungan langsung antara Dayak dan Indian, melainkan karena mereka sama-sama mewarisi DNA dari populasi kuno yang sangat tua, yang hidup puluhan ribu tahun lalu sebelum manusia menyebar ke seluruh dunia. Ibaratnya, dua orang asing di kereta yang sama-sama membawa payung merah bukan berarti mereka bersaudara, tapi mereka membeli payung dari toko yang sama. Tapi kenapa mitos Dayak dan Indian serumpun itu begitu kuat? Pertama, karena ada kesamaan budaya yang mencolok. Sama-sama menggunakan bulu burung sebagai mahkota. Indian dengan bulu elang, Dayak dengan bulu burung enggang. Kedua, sama-sama memiliki tradisi perang kepala. Pemburuan kepala pernah dipraktikkan tidak hanya di Kalimantan oleh suku Dayak, tapi juga di wilayah Amazon oleh suku-suku Indian tertentu. Ketiga, karena ada teori kontroversial yang mengatakan bahwa migrasi manusia ke Amerika tidak hanya lewat Beringia, tapi juga lewat laut dari Polinesia. Namun teori ini belum memiliki bukti kuat. Mayoritas ilmuwan sepakat, satu-satunya rute utama ke Amerika adalah jalur Siberia. Lalu kenapa suku Dayak disebut-sebut? Ya, karena ada studi genetik langka yang menemukan haplogrup Q pada sampel suku Dayak di Kalimantan Timur. Akan tetapi, studi tersebut juga menegaskan bahwa subcabang Q pada Dayak sudah terpisah dari Q pada Indian Amerika selama lebih dari 15.000 tahun. Artinya, mereka adalah kerabat yang sangat-sangat jauh. Jauh sekali sampai tidak bisa disebut serumpun dalam arti sehari-hari. Jadi, inilah jawaban ilmiahnya. Apakah suku Indian Amerika dan suku Dayak serumpun? Jawabannya, tidak secara langsung. Tapi mereka terhubung oleh nenek moyang yang sama yang hidup di Asia Timur atau Siberia Selatan sekitar 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Mereka seperti sepupu jauh yang tidak pernah bertemu, tapi memiliki kakek buyut yang sama. Jika kamu tetap ingin menyebut mereka satu rumpun, itu hanya bisa dibenarkan oleh skala waktu puluhan ribu tahun, bukan dalam skala sejarah peradaban yang kita kenal. Lalu apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa manusia itu sebenarnya satu keluarga besar. Kita semua berbagi DNA yang sama. Dan temuan ini justru lebih indah dari sekedar klaim Dayak adalah Indian yang tersesat. Karena ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya perjalanan manusia purba. Betapa kecilnya dunia ini jika dilihat dari kacamata genetika. Jadi gimana? Apakah kamu sebelumnya percaya mitos bahwa Dayak dan Indian itu serumpun? Atau kamu punya fakta lain yang belum kami bahas? Tulis di komentar ya, karena kami yakin masih banyak yang belum tahu soal ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kedepannya kita akan bahas topik-topik lain yang enggak kalah misterius. So, biar kamu nggak ketinggalan, tekan tombol subscribe sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap cari fakta. Bye-bye.